Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Mutiara Martawidi Hartini. Pada video kali ini saya akan membuat resume mengenai paper tentang CNN atau Convolutional Neural Network. Nah, pada paper ini saya akan menggunakan artikel atau paper berjudul Arsitektur Convolutional Neural Network CNN dalam jurnal ini yang dibahas itu merupakan salah satu model deep learning yang dirancang khusus untuk mengolah data berbentuk citra atau gambar. Nah, CNN bekerja dengan meniru cara kerja sistem visual manusia, di mana informasi diproses secara bertahap dari yang sederhana hingga kompleks. Nah, secara umum, CNN itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu yang pertama input layer, hidden layer, dan output layer. Nah, perbedaan utama CNN dengan jaringan saraf biasa atau Artificial Neural Network ANN terletak pada cara koneksi antara neuralnya. Pada CNN, tidak semua neuron saling berhubungan penuh, melainkan menggunakan konsep receptive fail, yaitu setiap neuron hanya menerima input dari sebagian kecil area gambar. Nah, pada pendekatan ini itu membuat CNN lebih efisien dalam menangkap pola lokal pada citra sekaligus mengurangi jumlah parameter yang harus dipelajari. Nah, lapisan pertama menjadi inti dari arsitektur CNN adalah convolutional layer. Nah, lapisan ini itu berfungsi untuk mengekstraksi fitur dari gambar output dengan menggunakan filter atau kernel. Nah, proses konvolusi ini digunakan dengan cara menggeser kernel dari seluruh bagian gambar atau sliding window, kemudian menghitung hasil perkalian antara pixel dengan bobot pada kernel. Nah, hasil dari proses ini itu disebut future map yang berisi informasi penting dari gambar seperti garis, tepi, tekstur, hingga pola tertentu. Nah, pada tahap awal, CNN biasanya mendeteksi fitur sederhana, namun sering bertambahnya lapisan fitur yang dipelajari menjadi lebih kompleks, seperti bentuk atau bagian tertentu dari objek. Nah, lapisan konvolusi ini juga merupakan bagian yang paling besar dalam hal komputasi karena melakukan banyak operasi matematika secara berulang. Nah, setelah melakukan proses konvolusi, data akan diteruskan ke activation layer yang umumnya menggunakan fungsi aktivitasi ReLU. Fungsi ReLU bekerja dengan mengubah nilai negatif menjadi nol dan mempertahankan nilai positif. Tujuan utama dari fungsi aktivitasi ini adalah untuk menambahkan sifat non-linear ke dalam model sehingga CNN dapat mempelajari hubungan yang lebih kompleks dalam data. Tanpa adanya fungsi aktivitasi, model hanya akan bekerja secara linear dan tidak mampu menangkap pola yang rumit, sehingga ReLU juga memiliki keunggulan dalam mempercepat proses pelatihan karena tidak mengalami masalah finishing gradient seperti fungsi sigmoid atau tan. Nah, tahap berikutnya atau tahap yang kedua adalah polling layer fungsinya untuk mengurangi dimensi dari future map yang dihasilkan sebelumnya. Nah, proses ini itu sering disebut sebagai downsampling, yaitu salah satu metode yang paling umum digunakan itu adalah max polling, yaitu mengambil nilai maksimum dari setiap area kecil pada future map dengan mengurangi ukuran data. Polling juga membantu mengurangi jumlah parameter dalam jaringan. Nah, jadi proses komputasi menjadi lebih cepat dan resiko overfitting dapat diminimalkan, sehingga itu polling juga memberikan sifat invariance terhadap translasi, artinya model tetap dapat mengenali objek meskipun posisinya sedikit berubah dalam gambar. Nah, setelah beberapa kali melakukan kombinasi, konvolusi, activation, dan polling, hasil akhirnya akan diproses oleh fully connecting layer. Pada lapisan ini seluruh neuron saling terhubung dan berfungsi untuk menggabungkan fitur yang telah diekstraksi sebelumnya menjadi satu keputusan pada data future map. Nah, biasanya itu diubah terlebih dahulu menjadi bentuk vektor di satu dimensi sebelum masuk ke lapisan ini. Fully connected layer kemudian melakukan proses klasifikasi dengan menghasilkan output berupa probabilitas dari setiap kelas yang mungkin. Nah,
Secara keseluruhan, arsitektur CNN ini bekerja secara bertahap dan hierarkis, dimulai dari mendeteksi fitur sederhana hingga mengenali pola yang lebih kompleks. Nah, proses ini tuh memungkinkan CNN untuk membangun representasi yang mendalam terhadap data visual sehingga menghasilkan tingkat akurasi yang tinggi dalam berbagai aplikasi seperti mengenal wajah, terus klasifikasi citra, mendeteksi objek, hingga menganalisis citra citra medis. Nah, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai paper atau artikel tentang arsitektur convolutional neural network atau CNN. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.